Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah fi Ilmil Arabiyyah jilid 2, lanjutan tentang bab na'at. Sebelumnya saya sudah membaca bab na'at separuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya na'at mengikuti man'ut. Na'at terbagi dua. Ada na'at hakiki, ada na'at majazi. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi, bukan majazi. Na'at hakiki yaitu ketika na'at merafakkan satu dhamir yang ada di dalamnya yang kembali kepada man'ut. Na'at merafakkan satu dhamir dalam kembali ke man'ut. Ketika itu, na'at itu disebut na'at hakiki. Na'at mesti mengikuti man'ut pada semuanya. Pertama, satu dari harokat. Kalau rafa' sama-sama rafa', nasab sama-sama nasab, jar sama-sama jar, satu. Kemudian kalau ma'rifah sama-sama ma'rifah, kalau nakirah sama-sama nakirah, ada dua. Kemudian kalau mufrad sama-sama mufrad, tasniyah sama tasniyah, jamak sama-sama tasniyah, udah tiga. Kemudian kalau muzakkar sama-sama muzakkar, kalau muannas sama-sama muannas. Sekarang yang kedua. Wa in rafa'an na'tul ismad dhahira. Jika merafakkan oleh na'at akan isim dhahir. Jika merafakkan oleh na'at akan isim yang dhahir. Na'at merafakkan isim dhahir itu bersambung dengan satu dhamir yang kembali kepada ma'un nanti. Awid dhamir al-bariza. Atau dan jika merafakkan oleh na'at akan zamir yang barid, zamir yang kelihatan. Zamir tersebut tidak kembali kepada ma'un. Lam yu'tabar halul man'uti fit tadhkiri wat ta'nisi wal ifradi wat tasniyati wal jam'i. Niscaya tidak diiktibarkan akan hal man'ut, di mana tidak diiktibar pada tazkir, pada muannas, pada mufrad, pada tasniyah dan pada jamak. Bila na'at merafakkan isim dhahir, bukan dhamir dalam, atau na'at merafakkan satu dhamir barid, nanti contohnya. Ketika itu diperhitungkan tidak diperhitungkan pada man'ut, pada tazkir, ta'nits, mufrad, tasniyah dan jamak. Walaupun man'utnya mudzakkar, na'at boleh muannas. Walaupun man'utnya muannas, boleh na'atnya mudzakkar. Walaupun man'utnya mufrad, boleh na'atnya tidak mufrad. Tasniyah, jamak dan seterusnya. Walaupun man'utnya tasniyah, na'at enggak perlu tasniyah. Man'utnya jamak, na'at enggak perlu jamak. Bal yu'tan na'tu hukmal fi'li. Tetapi diberikan akan na'at akan hukum fi'il. Ketika itu di na'at berlaku hukum fi'il. Ya, karena na'at itu merafakkan isim dhahir, seolah-olah isim dhahir itu na'at itu jadi fi'il. Jadi kalau fi'il itu perlu dita'nis atau tidak tergantung fa'ilnya. Jadi enggak ada contoh, nanti contohnya kita lihat dulu. Fa in kana fa'iluhu muannasan unnisa. Maka jika adalah fa'ilnya na'at itu muannas, unnisa niscaya dita'nihkan akan dia na'at. Maka jika adalah fa'ilnya na'at itu muannas, fa'il dari na'at muannas niscaya dita'nihkan akan dianya na'at. Wa in kanal man'utu bihi muzakkaran. Sekalipun adalah man'ut dengannya na'at itu muzakkar. Karena ketika itu na'at tidak lagi memperhatikan man'ut pada masalah ta'nis dan tazkir, tapi yang diperhatikan fa'il dari na'at tersebut. Wa in kana fa'iluhu muzakkaran. Dan jika adalah fa'ilnya na'at itu muzakkar, dzukira, niscaya ditazkirkan akan dianya na'at. Wa in kanal man'utu bihi muannasan. Sekalipun adalah man'ut dengannya na'at itu muannas. Wa yusta'madu bilafdil ifradi wala yusanna wala yujma.
dan digunakan akan dianya na'at dengan lafaz mufrad. Wala yusanna, tidak ditasniahkan akan dianya na'at. Wala yujma'u, dan tidak dijamakkan akan dianya na'at. Taqulu, engkau kata. Contoh. Kita ulang lagi. Bila na'at merafa' isim zahir atau merafa' satu isim dhamir. Isim dhamir yang lahir, bukan dhamir tersembunyi. Ketika itu tidak diperlukan, tidak diiktibarkan keadaan man'ut. Man'ut tidak perlu diperhatikan. Yang tidak perlu diperhatikan man'ut pada muzakkarnya. Walaupun man'ut muzakkar, na'at boleh apa aja, boleh mu'annas. Tidak diperhatikan mu'annasnya man'ut. Walau man'ut mu'annas, na'at boleh tidak mu'annas. Dan seterusnya. Tetapi ketika itu diberikan kepada na'at hukum fi'il. Na'at diberikan hukum fi'il. Fi'il hukumnya sesuai dengan fa'il. Kalau fa'ilnya muzakkar, berarti fi'ilnya muzakkar. Kama Zaidun. Kalau fa'ilnya mu'annas, berarti di fi'il dikasih tanda mu'annas. Kamat Hindun. Nah, begitu. Contohnya, kita lihat. Ja'a Zaidul qa'imatu ummuhu. Ini ummuhu bukan ummahu. Ja'a Zaidul qa'imatu ummuhu. Datanglah oleh Zaid. Zaid yang mana? Zaid yang berdirilah oleh ibunya si Zaid. Kita i'rab dulu. Ja'a fi'il madhi dibina di atas fathah. Tugasnya merafa'kan fa'il. Zaidun fa'ilnya. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Qa'imatu na'at kepada Zaidun. Kum na'at ikut man'un. Na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Qa'imatu isim fi'il. Qa'imatu isim fa'il. Tugasnya merafa'kan fa'il. Ummu fa'ilnya. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ummuhu isim dhamir dibina di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Apabila na'at merafa'kan isim zahir. Ini qa'imatu na'at. Dia merafa'kan isim zahir yaitu ummu. Apabila merafa'kan oleh na'at akan isim zahir. Qa'imatu na'at, dia merafa'kan isim zahir yaitu ummu. Di mana isim zahir tersebut terhubung dengan satu dhamir. Dhamir itu kembali kepada man'un. Niscaya tidak diiktibarkan keadaan man'ut pada tazkir. Ketika itu man'ut ni Zaidun, qa'imatu na'at kepada Zaidun. Zaidun muzakkar, laki-laki. Tapi enggak perlu diperhatikan. Boleh man'utnya muannas, qa'imatu muannas. Kenapa qa'imatu muannas? Bahkan diberikan akan na'at akan hukum fi'il. Na'at diberikan hukum fi'il. Karena na'at di sini merafa'kan fa'il, berarti qa'imatu ini diberi hukum fi'il. Hukum fi'il gimana? Kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya muannas. Hindun berarti qamat. Jadi karena di sini fa'ilnya ummu, makanya ada tanya qa'imatu. Ja'a Zaidul qa'imatu ummuhu. Jadi qa'imatu. Kenapa qa'imatu? Karena memperhatikan ummu. Karena fa'il qa'imatu ummu. Ummu muannas. Berarti qa'imatu, enggak boleh qa'imu. Enggak boleh ja'a Zaidul qa'imu ummuhu, enggak boleh. Karena di sini na'at itu pada kedudukan fi'il, seolah-olah ja'a Zaidun qamat ummuhu. Datanglah oleh si Zaid yang berdirilah oleh ibunya si Zaid. Gitu. Ja'at Hindun al-qa'imu abuha. Datanglah oleh si Hindun yang berdirilah bapaknya si Hindun. Ja'at fi'il madhi dibina di atas fathah. Ta'anis. Hindun fa'il ja'at. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Qa'imu na'at kepada Hindun. Na'at ikut man'un. Na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Qa'imu isim fa'il. Tugasnya merafa'kan fa'il. Abu fa'ilnya. Fa'il qa'imu marfu' tanda rafa' waw karena asmaul khamsah. Mudhaf abu dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Bila na'at merafa'kan satu isim zahir, qaimu na'at, dia merafa'kan isim zahir yaitu abu. Niscaya tidak diiktibar pada man'ut, pada tazkir dan ta'anih. Ini qaimu na'at kepada Hindun. Walaupun Hindun ini muannas, qaimu enggak boleh ngikut sama-sama muannas, enggak boleh. Qaimu yang diperhatikan yaitu fa'ilnya. Karena fa'il qaimu abu muzakkar, makanya pakai qaimu. Enggak boleh qaimatu walaupun man'utnya muannas. Nah, ini namanya na'at sababi. Jadi qaimu ikut Hindun pada dua hal doang, yaitu sama-sama rafa
baris 3 rafa, nasab, khafat. Yang diikut di sini salah satu dari 3 yaitu sama-sama rafa, kemudian sama-sama ma'rifah. Hindun ma'rifah, qaimu ma'rifah. Zaidun ma'rifah, qaimatu ma'rifah. Yang lain nggak perlu diikut. Hindun muannas, qaimu muzakkar nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang diperhatikan dari qaimu yaitu fa'ilnya. Karena fa'ilnya muzakkar, pakai fi'il muzakkar atau na'at muzakkar di sini. Tidak diperhatikan mufrad. Cuma di sini kebetulan sama-sama mufrad. Nah. Contoh lagi. Watakulu dan engkau kata martu birajulin qaimatin ummuhu. Aku lalu dengan seorang laki-laki yang berdirilah oleh ibunya si laki-laki. Maratu fi'il dan fa'il, marar fi'il madhi dibina data sukun karena bersambung dengan ta zamir barid mutasil. Tu zamir barid mutasil dibina data dhammah pada maharafa fa'il. Bi huruf jar rajulin majrur dengan bi tanda jar kasrah. Bi rajulin muta'alaq kepada maratu. Qaimatin na'at kepada rajulin. Kum na'at ikut man'un, na'at kepada majrur tanda jar kasrah. Qaimatin isim fa'il, bertugas seperti tugas fi'il yaitu merafa'kan fa'il. Ummu fa'ilnya, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf ummuhu isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Aku lalu dengan seorang laki-laki yang berdirilah oleh ibunya. Jadi qaimatin na'at kepada rajulin. Walaupun rajulin di sini muzakkar laki-laki, tapi qaimatin muannas. Kenapa qaimatin muannas? Karena qaimatin diberi hukum fi'il, yaitu karena fa'ilnya muannas maka na'atnya muannas. Seolah-olah di sini maratu birajulin qamat ummuhu, karena ummu fa'ilnya qamat. Karena ini isim fa'il jadi qaimatin. Jadi qaimatin na'at kepada rajulin. Karena ini na'at sababi namanya, jadi ngikut dua macam doang. Di baris satu yaitu sama-sama majrur kasrah dan sama-sama nakirah. Rajulin nakirah, qaimatin nakirah. Yang lain nggak perlu diikut. Rajulin muzakkar, qaimatin muannas, nggak apa-apa. Wa bimra'atin qaimin abuha. Aku lalu dengan seorang perempuan yang berdirilah oleh bapaknya si perempuan. Wa ra'atah ini bi huruf jar imra'atin majrur dengan bi tanda jar kasrah. Qaimin na'at kepada imra'atin. Na'at ikut man'un, na'at kepada majrur tanda jar kasrah. Qaimin isim fa'il, tugasnya merafa'kan fa'il. Abu fa'ilnya, fa'il marfu' tanda rafa' waw karena asmaul khamsah. Mudhaf abu ha dhamir muttasil dibina data sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Karena qaimen ini sebagai na'at bagi imra'atin dan dia merafa'kan satu isim dhahir, yang isim dhahir tersebut bersambung dengan satu dhamir yang dhamir kembali ke man'ut, maka pada na'at tidak perlu dipertimbangkan mudzakkar muannasnya, tidak perlu dipertimbangkan. Mufrad tasniyah jamak juga tidak perlu. Jadi qaimen na'at kepada imra'atin muannas. Qaimen mudzakkar. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena qaimen yang perlu diperhatikan ngikut fa'ilnya. Karena fa'il qaimen abu mudzakkar berarti pakai qaimen, nggak boleh qaimatin. Jadi yang ngikut dua doang, sama-sama jar dan sama-sama nakirah. Yang lain nggak perlu diikut. Ini contoh yang mufrad. Kita lihat contoh tasniyah. Wa taqulu dan engkau kata, wa marartu birajulaini qaimen abuhuma. Aku pergi dengan dua orang laki-laki. Aku lalu dengan dua orang laki-laki yang berdirilah oleh bapak keduanya. Marartu fi'il dan fa'il. Marar fi'il madhi dibina data sukun. Tu dhamir barid muttasil dibina data dhammah pada maharaf fa'il. Bi huruf jar rajulaini majrur dengan bi tanda jar ya karena isim tasniyah. Qaimen na'at kepada rajulaini. Na'at ikut man'un. Na'at kepada majrur tanda jar kasrah. Qaimen isim fa'il, tugasnya merafa'kan fa'il. Abawa, ini kenapa abawa? Abawa, qaimen isim fa'il, tugasnya merafa'kan fa'il. Abawa, fa'il marfu' tanda rafa' alif. Kenapa? Karena isim tasniyah, abawani, isim tasniyah. Mudhaf abu, abawa ini qaimun abawahuma.
Abawa fa'il qaimen, fa'il marfu tanda rafa alif karena isim tasniyah. Mudhaf abawa huma isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Yang jadi masalah di sini qaimen naat kepada rajulaini. Karena qaimen sebagai naat merafa'kan isim dhahir. Jadi tidak perlu dipertimbangkan, tidak perlu ngikut man'ut pada mufrad tasniyah jamak, pada mudzakkar dan muannas. Nah, jadi qaimen naik kepada rajulin, naik ikut man'ut, naik kepada majrur dan jar. Jadi yang ngikut dua doang, sama-sama jar. Ini jar tanda jarnya ya, ini tanda jar kasrah. Yang kedua sama-sama nakirah, rajulin nakirah, qaimen nakirah. Rajulaini tasniyah, qaimen mufrad, enggak apa-apa, enggak perlu ikut. Kenapa? Karena qaimen yang perlu diperhatikan yaitu fa'ilnya. Karena kalau fi'il, walaupun fa'ilnya tasniyah, di fi'il enggak ada tanda tasniyah. Qama zaidani tetap, qama zaidun, qama zaidani tetap qama, bukan koma, bukan, enggak pakai tasniyah. Nah, marartu birijalin qaimen abuhum. Aku lalu dengan laki-laki, dengan beberapa orang laki-laki yang berdirilah bapak mereka laki-laki. Marartu fi'il dan fa'il, bi huruf jar, rijalin majrur dengan bi tanda jar kasrah. Rijalin jamak taksir. Qaimen naik kepada rijalin, naik ikut man'un, naik kepada majrur tanda jar kasrah. Qaimen isim fa'il merafa'kan fa'il, aba'u fa'il. Fa'il marfu tanda rafa' dhammah karena jamak taksir. Mudhaf aba'u hum dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi qaimen naat kepada rijalin. Rijalin jamak, qaimen mufrad enggak apa-apa. Yang penting sama-sama majrur dan sama-sama nakirah, udah. Nah, yang diperhatikan ke depannya. Karena aba'u ini fa'il dari qaim jamak, walaupun fa'ilnya jamak dia tetap mufrad sebagaimana fi'il. Qama zaiduna, tetap qama. Walaupun fa'ilnya zaiduna, fa'ilnya jamak, dia di qama enggak ada tanda jamak. Begitu juga qaimun. Jadi qaimun karena fa'ilnya jamak, dia tetap qaimun, enggak qaimuna. Nah, begitu. Illa an-nasibawaihi qala fima idza kana al-ismul marfu'u bin na'ti jam'an kal misalil akhiri. Ini beda pendapat Sibawaihi dikit. Melainkan bahwa sungguhnya Sibawaihi itu berkata, ianya Sibawaihi. Di mana Sibawaihi berkata, fima pada ma yang apabila adalah isim yang dirafa'kan dengan na'at. Pada ma yang apabila adalah isim yang dirafa'kan dengan na'at. Itu jamak. Apabila adalah isim yang dirafa'kan dengan na'at, itu jamak. Kal misalil akhir, seperti contoh yang terakhir. Fal ahsanu fin na'ti ay yujma'a jam'a taksirin. Maka bermula yang lebih bagus pada na'at itu bahwa dijamakkan akan dianya na'at jam'a taksirin, akan jamak taksir. Ini pendapat Sibawaihi doang. Kata Sibawaihi, bila isim yang dirafa'kan dengan na'at, maksud isim yang dirafa'kan dengan na'at, pa'i dari na'at. Pa'i dari na'at itu jamak. Seperti contoh terakhir. Maratu birijalin, aku lalu dengan laki-laki yang berdirilah oleh bapaknya laki-laki. Bila adalah isim yang dirafa'kan dengan na'at. Isim yang dirafa'kan dengan na'at yang menjadi na'at qaimen. Isim yang marfu' dengan qaimen yaitu aba'u. Bila isim yang dirafa' dengan na'at jamak seperti aba'u, seperti contoh terakhir, fal ahsanu, maka yang lebih bagus pada na'at itu dijamakkan akan dianya na'at akan jamak taksir. Yang lebih bagus na'atnya pakai jamak taksir, jangan qaimen tapi qiyamen. Fayuqalu, maka dikatakan marartu birijalin qiyamen aba'uhum. Aku lalu dengan laki-laki yang berdirilah oleh bapaknya laki-laki. Nah, jadi maratu fi'il dan fa'il biasa, tu dhamir bari muttasil pada mahrafa fa'il bi huruf jar rijalin majrur dengan bi tanda jar kasrah. Qiyamen na'at kepada rijalin. Na'at ikut man'un, na'at kepada majrur tanda jar kasrah. Qiyamen isim fa'il, cuma dia jamak dari qaimun, tugasnya merafa'kan fa'il. Aba'u fa'ilnya marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf aba'u hum isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Kalau menurut pendapat yang pertama, di qiyamen ini enggak perlu dijamakkan. Cukup maratu birijalin
qa'iman aba'uhum. Jadi qa'iman pakai mufrad. Karena seperti hukum fi'il, walaupun fa'ilnya jamak, fi'il enggak ada tanda jamak. Kata Sibawaihi, pada contoh seperti ini, ketika na'at merafakkan satu isim di mana isim tersebut jamak, lebih bagus na'at tersebut pakai jamak taksir. Jadi bacanya qiyamen bukan qa'imen. Maratu birijalin qiyamen aba'uhum. Itu menurut Sibawaihi. Wa marartu birajulin qu'udin ghilmanuhu. Aku lalu dengan seorang laki-laki qu'udin yang duduklah oleh lamitnya si laki-laki. Karena fa'ilnya jamak yaitu ghilmanu, ghilma jamak dari ghulam, maka na'atnya bukan mufrad, pakai jamak taksir qu'udin, bukan qa'idun. Itu kata Sibawaihi. Fahuwa afsahu, maka bermula dianya na'at dengan menggunakan jamak taksir itu lebih fasih. Min qa'imen aba'uhum qa'idin ghilmanuhu, daripada qa'imen aba'uhum qa'idin ghilmanuhu. Menurut Sibawaihi lebih sahih kita baca marartu birajulin qa'imen aba'u, pakai mufrad qa'imen aba'u, ini fa'ilnya jamak, jadi na'atnya mufrad, lebih fasih pakai qiyamen. Marartu birijalin qiyamen aba'uhum. Nah, jadi bahwa maka bermula dianya menggunakan jamak taksir itu lebih fasih dari qa'imen aba'uhum, yaitu mufrad. Qa'idin ghilmanuhu bil ifrad dengan mufrad. Jadi dibanding antara jamak taksir, antara na'at kita jadikan jamak taksir daripada na'at kita jadikan mufrad, lebih baik na'at jamak taksir bila fa'il dari na'at tersebut jamak. Tuh. Wal ifradu kama taqaddama afsahu min jami'it tashih, dan bermula ifrad mufrad sebagaimana yang telah terdahulu ya nyama, itu lebih fasih dari jamak sahih, maksudnya jamak mudzakkar salim. Maksudnya begini, ketika na'at merafakkan satu fa'il, fa'ilnya jamak, pendapat yang pertama na'at tersebut tetap mufrad. Menurut Sibawaihi lebih baik kita jamak taksirkan na'atnya. Karena mufrad dan jamak taksir na'at lebih bagus jamak taksir. Sekarang kita bandingkan, dan bermula mufrad na'at sebagaimana yang telah terdahulu ya nyama, itu lebih fasih daripada jamak tashih. Kita bandingkan, kita mufradkan na'at dengan kita jamak mudzakkar salimkan na'at, lebih baik kita mufradkan. Contoh kita jamak mudzakkar salim, marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Aku lalu dengan laki-laki yang berdirilah oleh bapak mereka laki-laki. Jadi marartu fi'il dan fa'il, marar fi'il madhi, bina data sukun, tu dhamir bari muttasil pada mahrafa fa'il biuruja rijalin majrur dengan bi tanda jar kasrah. Qa'imina na'at kepada rijalin. Na'at ikun man'un, na'at kepada majrur tanda jar ya. Karena jamak mudzakkar. Nah di sini qaimen isim fa'il tugasnya merafa'kan fa'il, aba'u fa'il marfu' tanda rafa' dhammah aba'u. Nah, jadi daripada kita tulis qaimen di sini lebih baik qaimen pakai mufrad, birijalin qaimen aba'uhum, dibanding mufrad dengan jamak mudzakkar. Karena qaimen jamak mudzakkar. Kenapa enggak bagus jamak mudzakkar? Karena ini seolah-olah ketika fi'il fa'ilnya jamak, seolah-olah pada fi'il kita tambah tanda jamak. Ya, kamu zaiduna. Kamu zaiduna. Ini kan kurang bagus bahasanya. Karena fa'ilnya jamak, di fi'il kita tambah tanda jamak. Yang benar di fi'il biasa aja, kamu zaiduna. Cuma boleh di sini, cuma kurang fasih. Ya, wabi rajulin marartu birajulin qa'idina ghilmanuhu. Aku lalu dengan seorang laki-laki yang duduklah oleh budak-budaknya si laki-laki. Karena ghilmanu jamak, fa'il dari qa'idin, maka qa'idin kita gunakan jamak mudzakkar. Qa'idin jamak mudzakkar. Ini kurang fasih. Lebih baik di sini mufrad aja. Marartu birajulin qa'idin ghilmanuhu. Hadhihi amsilatun na'ti ar-rafi'i lil ismi dhahir.
Bermula ini semua itu contoh-contoh dari naat yang merafakkan dianya naat bagi isim yang zahir. Ini contoh naat merafakkan satu isim zahir, cuma isim zahir tersebut pasti terhubung dengan satu dhamir yang kembali kepada man'un. Begitu. Sekarang yang kedua. Wa misalur rafi'i lidh-dhamiril baridhi qauluka. Wa misalur rafi'i, bermula contoh yang merafakkan, contoh naat yang merafakkan bagi dhamir yang barid. Ianya dhamir, itu qauluka ucapanmu. Naat merafakkan satu dhamir. Dhamir barid. Bermula contoh yang merafakkan bagi dhamir barid. Naat merafakkan satu dhamir barid. Yang dhamir barid tersebut tidak kembali kepada man'un. Contoh, ja'ani ghulamu mra'atin dharibatuhu hiya. Datang kepadaku oleh lamid seorang perempuan. Datang kepadaku oleh lamid seorang perempuan, ghulamu, dharibatuhu, yang memukul akannya lamid, huwa hiya, oleh dianya perempuan. Sekali lagi, datang kepadaku oleh lamid perempuan yang memukul akannya lamid. Dharibatu naat kepada ghulamu. Dharibatu naat kepada ghulamu. Dia merafakkan dhamir barid yaitu hiya. Hiya ini tidak kembali kepada naat, yaitu tidak kembali kepada ghulamu, justru kembali kepada mudhaf ilaihnya ghulamu. Datang kepadaku oleh lamid seorang perempuan yang memukul akannya lamid oleh dianya perempuan. Kalau naat seperti ini tidak perlu diperhitungkan mudzakkar muannas. Tidak perlu diperhitungkan mufrad tasniyah jamak. Kita i'rab. Ja'ani, ja'a fi'il madhi nun wikayah ya dhamir muttasil dibina ada atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Ghulamu fa'il ja'a. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ghulamu imra'atin mudhaf ilaih. Majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Kemudian dharibatu naat kepada ghulamu. Naat ikut man'un, naat kepada ghulamu kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Dharibatu isim fa'il. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Hu dhamir muttasil dibina di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul muqaddam. Hiya dhamir muttasil dibina di atas fathah pada mahal rafa' fa'il dharibah. Bila naat merafa'kan satu dhamir barid, dharibah naat merafa'kan dhamir barid yaitu hiya, maka tidak perlu diperhitungkan pada man'unnya antara muannas dan mudzakkar, mufrad tasniyah jamak. Dharibatu naat kepada ghulamu. Ghulamu mudzakkar, dharibatu muannas, enggak apa-apa. Ya. Yang penting mengikuti ghulamu marfu, dharibatu marfu. Ghulamu nakirah, dharibatu juga nakirah. Karena dharibatu ini enggak dimudhafkan kepada hu, tapi ini maf'ulnya. Nah, jadi bukan mudhaf. Jadi enggak apa-apa. Yang diperhitungkan baris yaitu rafa', kemudian sama-sama nakirah. Ya. Datang kepadaku oleh lamid seorang perempuan yang memukul akannya si lamid oleh dianya perempuan. Ja'atni amatu rajulin dharibuha huwa. Datang kepadaku oleh budak perempuan seorang laki-laki yang memukul akannya budak oleh dianya si laki-laki. Naat merafakkan satu dhamir barid. Dhamir barid tersebut tidak kembali kepada man'un, tapi kembali kepada mudhaf ilaih justru. Jadi ketika itu pada naat tidak perlu diperhatikan antara tasniyah dan antara muannas dan mudzakkar. Amatu muannas, dharibu mudzakkar, enggak apa-apa. Yang penting baris sama-sama rafa', kemudian nakirah. Kita i'rab ja'atni, ja'a fi'il madhi dibina di atas fathah ta ta'nis nun wikayah ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul bih, datang akan aku.
Amatu fa'il ja'a, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf amatu rajulin mudhaf ilaih. Kemudian dharibu na'at kepada amatu. Na'at ikut man'un. Na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Tapi amatu muannats, dharibu mudzakkar, enggak apa-apa karena dharibu merafa'kan dhamir barid. Dharibu isim fa'il, beramal seperti amal fi'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Ha dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Huwa dhamir munfasil dibina di atas pada maharafa fa'il dharibu. Waja'ani ghulamu rajulaini dharibuhu huma. Datang akan aku oleh lamit dua orang laki-laki yang memukul akannya lamit oleh keduanya dua orang laki-laki. Ja'a fi'il madhi, ni nun wikayah, ya dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal nasab maf'ul muqaddam. Ghulamu fa'il ja'a marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ghulamu rajulaini mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jariyah. Dharibu na'at kepada ghulamu, na'at ikut man'un. Na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Nah, kemudian dharibu isim fa'il, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ulhu dhamir barid muttasil dibina di atas dhammah pada nasab maf'ul muqaddam. Huma dhamir munfasil dibina di atas sukun pada maharafa fa'il dharibu. Datang kepadaku oleh lamit dua orang laki-laki yang memukul akannya lamit oleh keduanya dua laki-laki. Ja'ani ghulamu rijalin dharibuhu hum. Datang kepadaku oleh lamit beberapa orang laki-laki yang memukul akannya lamit oleh mereka laki-laki. Yaitu na'at merafa'kan satu dhamir barid yang dhamir barid tersebut tidak kembali kepada man'un, justru kembali kepada mudhaf ilaih dari man'un. Ja'ani, ja'a fi'il madhi nun wikayah ya maf'ul bih, ghulamu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ghulamu rijalin mudhaf ilaih. Dharibu na'at kepada ghulamu, na'at ikut man'un, na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Dharibu sim fa'il merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Hu dhamir muttasil dibina di atas dhammah mahal nasab maf'ul. Hum dhamir munfasil dibina di atas sukun pada maharafa fa'il dharibu. Datang kepadaku oleh lamit laki-laki, lamit yang memukul akannya lamit oleh mereka laki-laki. Agak berteli-teli sedikit, tapi begitulah. Kalau kita tafakur pelan-pelan, insya Allah paham, enggak terlalu rumit. Kemudian kita lihat faedah na'at. Wa faidatuhu takhsisul man'uti in kana nakiratan. Dan bermula faedahnya na'at, baik na'at hakiki ataupun na'at sababi, faedahnya ada macam-macam. Yang pertama, dan bermula faedahnya na'at itu takhsisul man'ut, mengkhususkan man'ut, in kana nakiratan, jika ada ianya man'ut itu nakirah. Jika man'ut nakirah, na'at nakirah, tentunya berarti faedahnya apa? Untuk mengkhususkan man'ut. Contoh, maratu birajulin sholihin, aku lalu dengan laki-laki yang soleh, ianya laki-laki. Ini laki-laki, kita sebut laki-laki, seluruh laki-laki seluruh dunia masuk semuanya. Aku lalu dengan laki-laki. Supaya khusus tambah na'at, laki-laki yang soleh, minimal keluar yang tidak soleh, jadi berkurang. Itu maksud taksis man'un, untuk khusus laki-laki. Kalau nggak ada soleh ini dengan laki-laki yang mana aja, tapi begitu disebut soleh berarti yang tidak soleh keluar. Wa tawdihuhu in kana ma'rifatan, dan bermula faedahnya na'at itu menjelaskan man'un bila ada ianya man'un itu ma'rifah. Kalau man'unnya ma'rifah berarti sudah dikenal. Nah, cuma kalau ada na'at cuma untuk memperjelas, takut tasyabuh. Contohnya ja'a zaidul alimu, datanglah oleh si Zaid yang mana? Yang alim. Jadi misalkan di kampung kita ada 3 orang si Zaid. Ja'a zaidun, datanglah oleh si Zaid. Ketika kita sebut ja'a zaidun, datanglah si Zaid, khawatir samar, enggak terlalu jelas 3 orang si Zaid itu yang mana, maka disebut ja'a zaidul alimu, datanglah si Zaid yang alim. Berarti 2 si Zaid yang tidak alim keluar. Itu namanya untuk taudih, menjelaskan. Nah, karena Zaidun itu pada dasarnya memang satu lafaz yang diwadah untuk satu orang. Ketika disebut Zaidun enggak mungkin masuk lain, karena Zaidun isim alam, sudah di alam kepada satu orang. Cuma tasyabuh di segi lafaz, karena bisa saja ada beberapa orang yang namanya sama. Makanya kalau man'un ma'rifah, faedahnya taudih doang. Wa qad yakunu limujarradil madhi,
Dan kadang-kadang ada ianya naat itu limujarradil madhi, hanya untuk semata-mata pujian doang, untuk memuji doang. Ya, bukan untuk memperjelas karena memang sudah jelas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmani, naat kepada Allahi. Allahi ini sudah marifah, semua orang kenal Allah. Semua orang tahu Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih bagi yang tahu maksudnya. Ini berbicara terhadap orang mukmin. Orang-orang yang tahu kalau Allah itu Maha Rahman Rahim, kemudian kita tambah sifatnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, berarti Ar-Rahman ini tujuannya bukan untuk tahu deh, tapi untuk memuji Allah dengan nama Allah yang Maha Rahman. Jadi tujuan menyebut Rahman untuk menyanjung. Begitu juga Rahim. Au limujaradiz zammi, dan ada ianya naat kadang-kadang bagi semata-mata celah. Contoh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Jadi setan, semua orang tahu setan terkutuk. Walaupun enggak disebut rajim juga setan marjum, terkutuk. Cuma disebut rajim berarti untuk mencela setan, bukan untuk menjelaskan siapa setan. Au tarahumi. Kalau kita baca tarahumi, kita atah kepada, dan bermula faedahnya naat lagi itu at-tarahum. Ini tarahum, bukan atah kepada mujarad. Tarahum, arti tarahum untuk menarik simpati, untuk menarik kasih sayang. Contohnya, Allahumarham abdakal miskina. Ya Allah, sayangi olehmu akan hambamu. Hambamu yang mana? Al-miskin, yang miskin. Jadi ketika kita menyebut miskin, seolah-olah menarik simpati. Hamba yang fakir. Jadi kedengarannya fakir itu menarik simpati. Begitu juga ini, ya Allah, sayangi olehmu akan hambamu. Hambamu yang miskin banget. Jadi orang miskin itu butuh kepada kasih sayang. Disebut ini untuk tarahum, menarik simpati. Aulit taukid, atau faedah naat selanjutnya untuk taukid, penguat. Arti taukid untuk penguat makna, walaupun enggak disebut sudah dipahami, cuma untuk penguat doang. Tilka asyaratun kamilah, bermula demikian itu 10 yang sempurna. Jadi kamilatun naat kepada asyaratun, naat ikut man'un, naat kepada marfu dan rafa' dhamma. Jadi asyaratun memang genap. Asyaratun genap, arti genap sempurna. Jadi genap itu bisa dibagi 2. Jadi kamilah disebutkan lagi, demikian itu 10 yang sempurna. Padahal 10 memang sempurna. Nah, untuk penguat makna asyarah. Masih panjang. Dan ada makna-makna yang lain ya. Ada takmim di dalam kitab Kawakib. Yahsyarullahu ibadahul awalin wal akhirin. Menghasyar, mengumpulkan oleh Allah akan hamba-hambanya yang awal dan yang akhir untuk umum. Ada juga untuk tafsir, marartu birajulaini arabiyyin wa ajamiyyin. Aku lalu dengan 2 orang laki-laki yang Arab dan yang ajam. Nanti ini juga panjang, harus khatam ini dikit lagi. Wa idza kanal man'utu ma'luman bidudin na'ti. Dan bila adalah man'ut itu maklum dengan tanpa na'at, niscaya boleh pada na'at oleh ittiba dan kata. Bila man'ut sudah maklum, karena tujuan na'at tadi untuk menjelaskan man'ut. Sekarang man'ut sudah dimaklumi walau tidak ada na'at. Niscaya boleh pada na'at oleh ittiba dan oleh kata. Kalau ittiba berarti ya na'at ikut man'ut. Kalau kata berarti i'rabnya berbeda. Na'at tidak lagi mengikuti man'ut, tapi kita putuskan hubungannya. Kalau sudah diputuskan hubungannya, i'rabnya jadi apa? Wa ma'nal qat'i an tarfa'an na'ta ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin au tansibahu bi fi'lin mahdhufin. Bermula makna kata kita putuskan hubungannya itu antar fa'an na'ta, bahwa engkau rafa'kan akan na'at, ala annahu di atas bahwa sungguhnya na'at itu khabar bagi mubtada mahdhuf, mubtada yang dibuangkan, au tansibahu atau engkau nasabkan akannya na'at dengan fi'il mahdhuf. Jadi bila na'at sudah maklum tanpa man'ut, bila man'ut sudah maklum tanpa na'at, na'at boleh kita ikuti, maksud kita ikuti tetap kita na'atkan, atau kita putuskan hubungannya. Kita putuskan hubungannya artinya dia kita jadikan khabar, mubtadanya mahdhuf.
atau kita nasabkan sebagai maf'ul, fi'ilnya mahdhuf. Contoh, alhamdulillahil hamid. Segala puji itu sabit bagi Allah. Al-hamidi boleh, hamidu boleh, hamidah boleh. Alhamdulillahil hamidi, alhamdulillahil hamidu, alhamdulillahil hamida. Bila man'ut sudah maklum tanpa na'at. Segala puji bagi Allah. Ini hamid yang terpuji. Jadi Allah sudah maklum terpuji karena alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang dipuji lagi artinya. Berarti puji sebut bagi Allah sudah maklum di alhamdulillah walaupun enggak ada alhamid. Ketika itu alhamid boleh kita ikutkan i'rabnya kepada man'utnya. Hamid na'at kepada Allahi, na'at ikut man'ut, na'at kepada majrur tanda jar kasrah. Atau hamid ini kita rafa'kan mubtada mahdhuf, takdirnya alhamdulillahi huwal hamidu. Hamidu khabar mubtada mahdhuf, takdirnya huwa. Atau hamida, kita buang amelnya, fi'il, alhamdulillahi amdahul hamida. Segala puji bagi Allah, aku puji akan alhamid. Ajadha fihi sibawaihi aljarru alal ittiba. Membolehkan padanya alhamid tadi oleh sibawaihi akan jar alal ittiba. Kalau kita jar alhamdulillahil hamidi berarti ittiba. Maksud ittiba hamidi na'at kepada Allahi. Warraf'a, dan membolehkan padanya oleh sibawaihi akan rafa. Kalau rafa bitakdiri huwa, dengan mentakdirkan huwa. Alhamdulillahi huwal hamidu. Berarti hamidu khabar mubtadanya huwa. Wan nasba, membolehkan padanya oleh sibawaihi akan nasab. Bitakdir amdahu, dengan mentakdirkan amdahu, fi'il fa'il. Jadi alhamida maf'ul, alhamdulillahi amdahul hamida. Kesimpulannya, bila man'ut maklum tanpa na'at boleh tetap dinaat, boleh diputus. Kalau diputus dua doang, kita baca rafa khabar mubtada mahdhuf, kita baca nasab berarti jadi maf'ul, fi'ilnya mahdhuf. Wa idza takarraratin nu'utu liwahidin, dan apabila berulang-ulanglah oleh beberapa na'at bagi yang satu. Na'atnya banyak, man'utnya satu. Fa in kanal man'ut, maka jika adalah man'ut itu maklum biduniha, dengan tanpanya na'at, jaza ittiba'uha, niscaya bolehlah oleh mengikutkannya na'at, kulluha seluruhnya na'at, wa qat'uha kulluha, dan bolehlah oleh memutusnya na'at kulluha seluruhnya na'at, wattiba'ul ba'di, bolehlah oleh mengikuti sebahagian, wa qat'ul ba'di, dan memutus sebahagian, bisyarti takdimil mutba, dengan syarat mendahulukan yang diikuti. Maksudnya begini, berulang-ulanglah oleh na'at bagi yang satu. Na'atnya banyak. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Itu na'at ada dua, Rahman dan Rahim. Maka jika adalah man'ut itu maklum tanpanya na'at. Man'ut maklum tanpa na'at. Allah semua juga tahu Rahman Rahim. Tanpa Rahman Rahim kita tahu Allah Rahman Rahim. Itu maksudnya adalah man'ut maklum tanpa na'at. Niscaya bolehlah mengikutinya na'at seluruhnya. Boleh kita baca Bismillahi Rahmani Rahimi. Rahmani na'at kepada Allahi, Rahimi na'at kepada Allahi. Wa qat'uha kulluha, bolehlah oleh memotongnya na'at seluruhnya. Boleh juga kita baca Bismillahi Rahmanu Rahimu. Kita potong berarti Rahmanu jadi khabar mubtada mahdhuf, atau Rahmana jadi maf'ul. Begitu juga Rahima. Wattiba'ul ba'di wa qat'ul ba'di, dan boleh mengikut sebahagian, memotong sebahagian. Boleh kita baca Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimu. Yang satu kita na'at, yang satu kita jadikan khobar. Bolehlah mengikutkan sebahagian, memutus sebahagian, dengan syarat mendahulukan yang diikuti. Kalau kita beda-beda, yang satu kita putus, yang satu kita na'at, berarti harus duluan na'atnya. Bismillahirrahmani baru Rahimu. Enggak boleh duluan putus. Bismillahirrahmanu Rahimi, enggak boleh. Karena antara na'at dan man'ut nanti diselangi oleh jumlah lain, yaitu Rahmanu kita jadikan khabar mubtadanya mahdhuf. Berarti antara na'at man'ut sudah diselang oleh jumlah yang ajnabi. Makanya dengan syarat mendahulukan yang diikuti, yaitu mendahulukan yang dina'at. Wa illam yu'raf illa bimajmu'iha bi an ihtaja ilaiha wajaba ittiba'uha kulluha. Dan jika tidak dikenalkan akan dianya man'ut
kecuali dengan kumpulannya na'at. Ada man'ut, na'atnya banyak. Man'ut tidak dikenal kecuali harus ada semua na'at. Bi'an ihtaja ilaiha, dengan bahwa berhajat ianya man'ut kepadanya semua na'at. Niscaya wajiblah oleh mengikutkannya na'at kulluha, seluruhnya na'at. Man'ut satu, na'atnya banyak. Tanpa na'at, man'ut enggak bisa dikenal. Berarti harus dinaat semuanya. Enggak boleh yang ada jadi khobar, enggak boleh jadi maf'ul. Wa in ta'ayyana ba'duha jadza fi ma ada dzalikal ba'du. Wa in ta'ayyana bi ba'dihha jadza fi ma ada dzalikal ba'di al-aujuhus salasa. Dan bila tertayin ianya man'ut dengan sebahagiannya na'at. Artinya na'atnya banyak. Tertayin ianya man'ut dengan sebahagiannya na'at. Artinya dengan sebahagian man'ut butuh kepada sebahagian na'at. Sebahagian tidak dibutuhkan. Berarti yang dibutuhkan kita na'at, yang tidak dibutuhkan kita kata, kita jadikan khobar atau maf'ul. Begitu maksudnya. Jika tertayin ianya man'ut dengan sebahagiannya na'at, boleh pada ma yang ada fima ada dzalikal ba'di. Boleh pada ma yang selain demikian ba'd oleh wajah as-salasa. Boleh wajah 3. Na'at 1. Man'ut bukan na'at. Man'ut 1, na'atnya banyak. Na'atnya banyak. Na'atnya banyak. Dari di antara sekian banyak na'at tadi, ada yang sangat dibutuhkan oleh man'ut. Yang dibutuhkan yang kita ngikutkan, yang kita na'at. Yang tidak dibutuhkan boleh 3. Boleh juga kita na'at, boleh juga kita kata. Kalau kita kata berarti kita jadikan khabar mubtada mahdhuf atau kita jadikan maf'ul bi. Itu maksudnya. Jika tertayin ianya man'ut dengan sebahagiannya na'at, boleh pada ma yang selain demikian tertayin tadi oleh wajah-wajah yang 3. Lebih kurang begitu yang bisa saya pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wal maaf wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.